Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara yang terkasih nama Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur, marilah kita datang kepada Tuhan mendengarkan renungan firman Tuhan secara bersama-sama pada minggu kita hari ini. Marilah kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Yohanes pada pasal pertama, ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan." Saudaraku, ada sebuah kisah yang pernah saya dengar di sebuah desa. Berketepatan ada keluarga guru yang sangat dihormati di desa itu. Juga berdekatan dengan rumah guru itu ada juga rumah orang pintar. Orang pintar dalam bahasa Jakartanya, kalau dalam bahasa kampungnya dukun. Nah, datanglah orang yang mau berobat katanya, mau pergi ke rumah orang yang pintar. Kebetulan orang pintar ini juga marganya adalah guru singa. Nah, orang yang berobat ini tidak tahu rumah orang pintar ini. Lalu dia bertanya orang-orang di sekitar situ dan berkata, "Di manakah rumah orang pintar?" Dan lupa namanya, nama panjangnya. Dan dia berkata, "Yang saya tahu itu guru." Lah, orang yang di desa itu memahami bahwa guru yang pintar, ya satu-satunya guru yang ada di sana guru matematika yang sangat handal, yang sangat dipercaya, sangat bijaksana. Lalu diarahkanlah ke sana. Jadi salah diarahkan. Harusnya diarahkan kepada orang pintar atau dukun, tapi ternyata diarahkan kepada guru matematika yang disebut juga orang yang bijaksana di kampung itu. Sampailah di rumah itu, orang yang sakit ini, yang mau berobat ini, mengeluarkan semua bawaannya, yaitu daging ayam yang dimasak dengan begitu enak, dipersilahkan, diberikan kepada sang guru ini. Lalu kemudian sang guru ini bertanya, "Apakah gerangan tujuan saudara-saudara datang ke tempat ini dan membawa semua makanan ini?" Lalu ditanyalah. Dan kemudian orang yang mau berobat ini berkata, "Oh, saya butuh guru. Saya butuh bapak yang bisa membantu kami mengobati ini dan lain sebagainya." Lalu sang guru ini yang bijaksana ini langsung tertawa dengan cara yang halus. Dia berkata, "Oh, Bapak Ibu mungkin bukan ke tempat ini datangnya, karena saya memang dikenal di kampung ini oleh orang sebagai guru, dan memang saya guru. Dan juga sebagian orang selalu mengatakan saya itu pintar, bijak, tapi saya merasa saya biasa-biasa saja. Nah, mungkin Bapak Ibu mau mencari guru singa yang dukun di kampung ini. Jadi kalau sekali lagi mau mencari dukun, jangan bilang orang pintar di sini, bilanglah dukun. Karena kalau bilang orang pintar, orang kampung ini akan menunjuk kepada orang yang dianggap benar-benar pintar, bukan dukun." Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, ada salah alamat, ada salah persepsi orang ketika menyatakan sesuatu tujuannya, menyebut predikat atau juga kemampuan jabatan orang tertentu. Mengapa mengalami kesalahan yang seperti itu?
karena tidak memiliki pengetahuan yang jelas terhadap siapa yang dituju. Sehingga orang salah menunjuk yang seharusnya kepada dukun, akhirnya ditunjuk kepada guru matematika. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, apa yang kita baca dari bagian ini adalah suatu penunjukan, suatu pengenalan yang sangat jelas. Bukan pengenalan yang salah seperti yang dikisahkan tadi. Yohanes Pembaptis dengan begitu jelas menunjuk bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Dia tahu benar Yesus adalah Tuhan. Dia tahu benar bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia tahu benar bahwa Yesus penghapus dosa umat manusia, bahkan penghapus dosa dunia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam pengetahuan yang sebegitu hebat, dia melakukan pemberitaannya. Mulai dia mengajar banyak orang, juga melakukan membaptis di sungai Yordan. Saudara-saudara, orang-orang datang berkumpul untuk mendengarkan pengajarannya. Tetapi dia juga tidak akan mengambil kehormatan itu untuk dirinya sendiri, karena dia tahu bahwa yang dimuliakan haruslah Tuhan Yesus itu sendiri. Meski dia yang membaptiskan Yesus Kristus Tuhan, tetapi sesungguhnya dia tahu yang harus dimuliakan adalah Yesus itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebelumnya orang-orang telah melihat ada karisma yang sangat luar biasa dari pengajaran Yohanes ini. Sehingga banyak orang datang untuk mendengarkan pengajarannya. Walaupun dikatakan bahwa dia ada di padang belantara. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk mendengarkannya. Sehingga orang-orang Yahudi, baik ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam mengirimkan orang atau mengirimkan utusan untuk menanyakan kepada dia, siapakah dia? Yohanes sendiri dengan jelas berkata, kalau kita membaca teks ini lebih luas lagi, ayat sebelum dan sesudahnya, kita akan menemukan suatu pertanyaan kepadanya, siapakah engkau? Dia berkata bahwa akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia juga berkata bahwa aku bukanlah nabi yang akan datang. Aku bukan Elia. Aku juga bukan seorang nabi yang akan datang. Dia mengatakan itu dengan sangat jelas. Lalu orang berkata kepadanya, kalau begitu mengapa engkau membaptis? Dia berkata bahwa aku membaptis dengan air, tetapi dia yang kemudian daripada aku membaptis dengan roh. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan dia mengatakan, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, kita melihat penjelasan-penjelasan yang begitu detail dari Yohanes ini. Dia mengenal dirinya sendiri sebagai seorang pelayan. Dia juga mengenal Tuhan sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa umat manusia. Sehingga dengan demikian, dia mampu memberikan penjelasan dengan begitu baik kepada semua orang yang bertanya kepadanya. Bahkan ketika orang lagi tidak bertanya lagi kepadanya, dia melihat Yesus lewat dan dia berkata, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Saudara, ada beberapa hal yang kita boleh pelajari dari pernyataan yang singkat ini. Yang pertama, bahwa Yohanes menyaksikan Yesus adalah korban yang sempurna. Ketika dia berkata, anak domba Allah, maka dia mengingatkan semua orang Yahudi, semua orang yang mendengarnya pada waktu itu, mengingatkan mereka tentang konsep korban. Bahwa mereka setiap kali mengorbankan korban, baik korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban curahan, korban keselamatan, bahkan semua bentuk korban, korban sukarela, korban sukacita, korban syukur dan lain sebagainya, maka mereka akan
juga mengingat Yesus adalah korban yang lebih baik dari semua itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena dikatakan itu adalah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Setiap kali orang Israel melakukan pengorbanan, kita boleh membaca kitab Kejadian 8 ayat 20, 22 ayat 7, dan Keluaran 12 ayat 27, 18 ayat 12, Imamat pada pasal 1 ayat 3, 1 ayat 13, 6 ayat 9, Bilangan 28 ayat 3, dan lain sebagainya. Kita akan menemukan bahwa pengorbanan itu adalah pengorbanan yang selalu dibuat berulang dan berulang. Akan selalu dilakukan. Baik korban penghapus dosa, mereka akan melakukannya lagi, dan melakukannya lagi, dan melakukannya lagi. Mengapa? Karena semua itu adalah bayangan dari pengorbanan Kristus yang akan datang. Sehingga tatkala Kristus datang, tatkala dia telah melihat Kristus ada di dekatnya, maka dia memiliki kesempatan yang begitu baik menjelaskan kepada semua pendengarnya bahwa inilah dia korban yang sejati, yaitu anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, baru saja kita merayakan Natal, sukacita yang sangat luar biasa dan kita masih merasakan sampai kepada hari ini. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, sukacita itu adalah sukacita karena dia datang untuk menebus, dan penebusan itu terjadi ketika dia menanggung dosa kita di kayu salib. Sehingga ketika kita membaca bagian ini, Yohanes memperkenalkan Yesus. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada semua pendengarnya. Yesus adalah anak domba Allah. Dalam pengertian Yesus adalah korban yang sempurna itu. Bangsa Israel dalam ibadahnya ketika melakukan pengorbanan, mereka harus memilih domba korban, domba yang sempurna, domba yang tidak bercacat dan bercelah. Dan ketika mereka melihat ada cacat dan celah dari seekor domba, maka mereka akan membatalkan itu untuk dipersembahkan. Oleh karena itulah, ketika di mana Yesus pernah menyucikan bait Allah, masa-masa itu sudah masa-masa yang suram, sudah membisniskan tentang pengorbanan. Para imam telah menjual korban untuk dikorbankan, yaitu domba dan lain sebagainya. Jadi ketika orang-orang Israel yang datang dari jauh membawa domba ataupun ternak lain untuk dikorbankan, dalam perjalanan kakinya mungkin sudah terpelecok, sudah mungkin ada luka. Lalu imam akan meneliti apakah ini layak dikorbankan, dikatakan tidak layak dikorbankan, maka dijual murah. Lalu kemudian nanti imam yang akan membeli. Dan kemudian nanti setelah sehat kembali, orang datang untuk mengorbankan korbannya. Lalu dikatakan bahwa korban yang dibawa tidak sehat, maka dibelilah dari imam. Itu bisnis. Demikian juga dengan burung tekukur dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Yesus pernah menyucikan bait Allah dengan berkata bahwa orang-orang itu telah membuat rumah Bapaknya menjadi sarang penyamun. Saudara-saudara, semua itu diawali karena ingin mendapatkan korban yang sempurna, korban yang tidak bercacat dan celah. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sesungguhnya korban yang tidak bercacat dan celah, sehebat apapun orang untuk mendapatkannya, pastilah ada kekurangannya. Tetapi sebagai hukum bagi bangsa Israel, mereka berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Dan yang terbaik dari yang terbaik yang ada, dari semua kualitas yang ada, itu hanya ada dalam Kristus Tuhan. Mengapa? Karena dialah yang menjadi korban satu kali untuk selamanya. Dia tidak dua kali mengorbankan dirinya, satu kali pengorbanan untuk selamanya bagi kita semua. Itu dikatakan kepada kita dalam Ibrani pada pasal 9 ayat 28 ataupun 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Buktinya bahwa korban itu korban yang sempurna, korban yang final, korban satu kali untuk selamanya. Dan saudara-saudara, tidak ada cacat dan celah padanya.
Tidak ada dosa padanya, tidak ada noda padanya. Dia adalah pribadi yang suci, pribadi yang kudus. Dia yang telah datang di dunia ini dan untuk menebus saudara dan saya sebagai pribadi yang suci dan menggantikan saudara dan saya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi tatkala Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus, dia memperkenalkannya dengan cara yang benar, jelas, dan sesuai fakta, juga sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita hari ini juga sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya memberitakan kabar baik bagi dunia ini, apakah saudara adalah jemaat ataupun mungkin juga pelayan Tuhan, pendeta, atau penatua, diaken, atau pengerja gereja, siapapun kita, namun kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberitakan kebenaran. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang, dimanapun kita berada. Jadilah seperti Yohanes yang mampu memberikan penjelasan yang begitu baik, yang begitu jelas, sehingga orang mengetahui dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah pribadi yang rela menanggung dosa umat manusia. Yang kedua yang kita renungkan dari bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih nama Tuhan, bahwa jangkauan dari penebusan Kristus bagi dunia. Jelas sekali dikatakan pada bagian ini, Yohanes berkata, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Yesus bukan hanya penebus bangsa Israel. Yesus bukan hanya penebus orang-orang di Eropa. Yesus bukan hanya penebus bagi orang-orang di Asia. Tapi Yesus penebus dunia yang luas ini. Sampai di mana manusia ada, sampai disitulah kuasa Injil berkuasa untuk menebus, untuk menyelamatkan. Karena sampai sejauh itu pun kuasa darahnya berkuasa untuk menyucikan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus yang telah rela berkorban itu, yang telah rela mati, dia mati bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk dunia. Bahkan dia rela mati ketika kita masih berdosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kali kita merenungkan tentang kasih Allah, penebusan yang datang dari Kristus Tuhan, kita akan selalu diingatkan tentang kasih yang besar, kasih yang luas, kasih yang tidak mungkin dapat dibatasi oleh ukuran manusia. Itu sebabnya Yesus sendiri berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih itu kasih yang sangat luas. Jangkauan penebusannya pun penebusan yang begitu luas. Dan tidak ada suatu benua yang terisolir sekalipun. Tidak ada satu tempat yang sangat tersembunyi di mana kuasa Kristus tidak sanggup untuk menebus orang di sana. Tidak ada satu tempat di mana orang tidak dapat menikmati kuasa pengorbanannya. Tidak ada satu tempat yang dimana orang tidak bisa menerima karya pengampunan, karya penebusan yang datang dari Kristus Juru Selamat kita. Begitu luasnya. Dan tidak ada dosa yang begitu besar yang dimana dia tidak mampu menghapuskannya. Tidak ada dosa yang begitu berat untuk dia lepaskan, untuk dia bebaskan. Karena begitu besarnya pengampunan itu, karena begitu besarnya kasih itu, dan begitu luasnya jangkauan kasih itu, begitu luasnya jangkauan kuasa pengorbanan itu, maka saudara terkasih nama Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuni olehnya.
Tidak ada dosa yang terlalu sulit untuk dihapuskan olehnya. Darah yang tercurah itu, pengorbanan yang tulus itu dapat menanggung dosa dunia. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saya pernah mendengarkan orang berkata kepada saya, "Maaf, dosa saya sudah terlalu besar. Saya tidak mungkin bisa untuk menjadi pengikut Kristus lagi, apalagi untuk melayani Tuhan." Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu adalah suatu pernyataan yang salah. Saya mengingatkan saudara tersebut dan berkata, justru jika engkau merasa bahwa engkau suci sehingga engkau layak mengikut Kristus, engkau tidak pernah mungkin dianggap layak. Tapi jika engkau merasa bahwa engkau tidak layak, maka pengorbanan itu akan menjadi milik kepunyaanmu ketika engkau sungguh berserah kepada Tuhan. Karena kita tak satu pun yang layak. Saudara-saudara, begitu besarnya kuasa pengorbanan Kristus itu bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun kita telah melakukan kesalahan, Tuhan selalu welcome. Tuhan selalu membuka dirinya untuk kita semua. Dan Yohanes Pembaptis berkata pada bagian ini, dia adalah penghapus dosa dunia, penghapus dosamu, penghapus dosaku, penghapus dosa kita semua. Saudara-saudara, kemudian yang kita boleh pelajari dari bagian ini adalah dari kata yang singkat ini, bahwa mari kita menerima dan juga memberitakan kabar baik. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Yohanes mengetahui Yesus Juru Selamat, dan ketika dia melihat banyak orang sedang datang kepadanya, dia menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin menjelaskan Yesus Juru Selamat dengan berkata, dia penghapus dosa dunia. Nah, sesungguhnya kita begitu banyak waktu untuk menyampaikan kabar yang sama kepada dunia ini. Sesungguhnya kita memiliki banyak kesempatan untuk berbicara kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, bahwa Yesus Juru Selamat, bahwa Yesus menghapus dosa dunia. Tetapi terkadang kita tidak mengatakannya. Kita kadang-kala merasa malu, kadang juga kita merasa sungkan. Jangankan untuk berbicara di luar komunitas, di dalam komunitas kita pun terkadang kita sungkan untuk memberitakan Yesus Juru Selamat, Yesus penebus dosa umat manusia, Yesus penebus dosa dunia. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ini adalah waktunya bagi kita untuk kita dapat memberitakan kebenaran itu. Di minggu-minggu Epifani seperti sekarang, kita harus menyampaikan Yesus Juru Selamat kepada siapapun dan dimanapun. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saya ulang kembali kisah di awal tadi. Janganlah kita menjadi orang yang salah menyampaikan, memperkenalkan Kristus bagi dunia. Perkenalkanlah Kristus bagi dunia bukan hanya sebagai pribadi yang mengasihi, bukan hanya sebagai pribadi yang rela memberi tentang hal-hal jasmania, tapi beritakanlah Kristus kepada dunia. Dia penghapus dosa dunia, dia penebus, dia Juru Selamat. Saudara terkasih nama Tuhan, sekarang banyak orang mengabarkan Kristus dengan konsep Injil sosial, mengabarkan Kristus sebagai pribadi yang begitu sosialis, yang begitu mengasihi secara sosial, tapi bukan mengasihi secara rohani, yang rela memberikan nyawanya.
Banyak orang hanya memberitakan Kristus yang mengajarkan ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Diambil bajumu, berikan juga jubahmu. Tapi tidak mengajarkan Yesus yang rela mati menanggung dosa umat manusia. Saya tidak bermaksud mengatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu mengajarkan sosial. Bukan. Kita perlu mengajarkan tentang konsep sosial. Kita perlu mengajarkan tentang apa yang dikatakan Yesus, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kita perlu mengajarkan tentang kasih yang lebih mendalam. Tetapi jangan lupa, yang lebih penting lagi adalah Yesus mati bagi saudara dan saya. Yesus juru selamat. Karena jika kita hanya mengajar tentang prinsip mengasihi ala manusia biasa, maka saudara yang terkasih nama Tuhan, orang dunia pun mampu melakukannya. Oleh karena itu, peganglah kebenaran ini. Beritakanlah, perkenalkanlah Kristus bagi dunia. Sebagaimana Yohanes 19 berkata, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Perkenalkanlah Kristus bagi dunia sebagai penghapus dosanya, sebagai juru selamatnya. Kiranya firman Tuhan telah kita dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami diingatkan Yesus juru selamat bagi kami, bagi dunia, penghapus dosa dunia, korban yang sempurna bagi kami semua. Mampukan kami semua untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami semua juga untuk memberitakannya bagi banyak orang. Tolonglah kami Tuhan untuk semua tugas dan panggilan kami. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Allah kami menolong di dalam seluruh pergumulan teristimewa di dalam penyelesaian masalah COVID-19. Kami sebagai warga negara menantikan vaksin yang akan disuntikan atau didistribusikan kepada masyarakat. Kami berdoa biarlah semua itu dapat berjalan dengan baik. Tolonglah para pemerintah agar mereka mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Berkatilah Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden. Berkatilah para menteri. Berkatilah gugus tugas COVID-19. Berkatilah para kepala-kepala daerah. Berkatilah juga para pemimpin sampai tingkat RT, agar mereka mampu melakukan tugas mereka dengan sungguh baik. Kami berdoa buat saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, biarlah Engkau Allah kami berkati mereka. Jika ada di antara mereka yang lemah, biarlah Engkau Allah menguatkan mereka. Yang sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan. Yang berkekurangan, biarlah Engkau yang mencukupkan. Hamba bersyukur buat pertolongan Tuhan bagi keluarga hamba-Mu sendiri. Semenjak tanggal 31 Desember sampai kepada hari ini, bahwa kami sekeluarga telah berganti-ganti merasakan rasa sakit, tetapi Engkau telah menolong kami, Engkau telah menyembuhkan kami. Kami bersyukur kepada Bapa Surgawi buat mujizat-Mu yang luar biasa ini. Tolonglah kami untuk kami dapat melakukan pelayanan kami lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Kami berdoa buat gereja Tuhan, kami berdoa buat Bapak Edi, Ibu Min, yang kami kasihi sebagai pelayan Tuhan bersama dengan kami. Boleh Engkau Allah berkati mereka, berkati kesehatan mereka, jauhkan mereka daripada sakit penyakit. Kami berdoa ya Allah kami buat Ibu Ketua Missionary kami, biarlah Engkau Allah berkati juga. Biarlah Tuhan tolong mampukan kami juga untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kami, baik hamba juga dan juga Ibu Bendahara Umum, bahkan para ketua, para sekretaris, dan juga para bendahara, semua badan-badan kelengkapan studi, biarlah Engkau Allah berkati Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila doa kami kepadamu ya Allah kami. Kami tahu ada banyak hal yang perlu kami minta dan mohonkan kepada Tuhan. Tapi kami yakin kepadamu, Engkau Allah kami yang akan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau ya Allahku. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali di pelayanan-pelayanan kita selanjutnya. Dan kiranya Tuhan senantiasa yang menunjukkan kasih sayang bagi kita. Tuhan memberkati.